Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kredit pada lembaga keuangan perbankan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Maldini dengan NIM 19059088. Yang kedua yaitu Putri Diana dengan NIM 19059034. Dan yang ketiga yaitu Tinawati Simamora dengan NIM 19059050. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Putri Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kredit pada lembaga keuangan perbankan. Bahwa yang kita ketahui, kredit pada lembaga keuangan perbankan ini merupakan salah satu sumber pendanaan yang tidak spontan. Sumber pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Kredit pada lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu lembaga sumber pendanaan yang tidak spontan yang berperan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, ataupun gabungan dari keduanya. Dan perusahaan harus melakukan negosiasi untuk menambah dan mengurangi dana yang diperlukan perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan dari sumber pendanaan ini bagi perusahaan. Yang pertama, bunga yang rendah. Bunga yang rendah meski masa pinjaman singkat, namun bunga pinjaman juga rendah. Yang kedua, pencarian dana cepat. Pendanaan dengan target waktu yang pendek, dengan itu juga cepat dalam proses pencarian dana. Hal ini karena prosesnya yang mudah. Yang ketiga, persyaratan dokumen yang mudah. Pendanaan dengan target waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit sebab risikonya sangat rendah. Yang keempat, proses yang relatif mudah. Selanjutnya yaitu kelemahan dari sumber pendanaan ini bagi perusahaan. Yang pertama, jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan target waktu atau tengah waktu yang pendek memiliki jumlah pinjaman yang terbatas. Hal ini tergantung pada kebijakan dari lembaga penyedia pinjaman. Yang kedua yaitu jumlah cicilan yang tinggi. Menggunakan pendanaan yang pendek maka harus melunasi pinjamannya. Dampaknya cicilan per bulan tinggi. Yang ketiga, biaya administrasi yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Tinawati Simamora. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya efektif dari sumber dana. Contoh, pada tanggal 15 September 2019, Bank ABC Jakarta telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank DEF Jakarta. Bank ABC bertindak sebagai penerima kredit dan Bank DEF bertindak sebagai pemberi kredit. Nilai kredit yang disepakati adalah senilai 101 miliar. Suku bunga 2%, jangka waktu 3 tahun. Tanggal 1 Oktober 2019, Bank ABC menarik kreditnya melalui Bank Indonesia senilai 600 juta dan langsung didebitkan ke rekening milik Bank ABC di Bank Indonesia Jakarta. Pada tanggal 5 Oktober 2019, Bank ABC menarik kredit lagi di Bank DEF Jakarta sebesar 400 juta langsung didebitkan ke rekening giro Bank ABC di Bank DEF. Maka pencatatan jurnal transaksinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 September 2019, didebit RAR pas pinjaman yang diterima dan belum digunakan senilai 1 miliar. Pada tanggal 1 Oktober 2019, pada kredit RAR pas pinjaman yang diterima dan belum digunakan senilai 600 juta. Didebit giro BI RP 600 juta. Di kredit pinjaman yang diterima sebesar 600 juta. Pada tanggal 5 Oktober 2019, pada kredit RAR pas pinjaman yang diterima dan belum digunakan adalah senilai 400 juta. Didebit giro bank lain senilai 400 juta. Di kredit pinjaman yang diterima senilai 400 juta. Nah, untuk perhitungan angsuran pokok dan bunga dengan metode efektif, saya sudah membuatnya di makalah kami dari tanggal 1 November 2019 sampai 1 Oktober 2020. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.
Nah, Baiklah, saya Maldini, NIM 19059088. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh pendanaan ini dalam dunia nyata. Ada dua jenis pinjaman dari bank. Yang pertama yaitu kredit transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Yang kedua, kredit lini atau line of credit. Dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai jumlah maksimum tertentu yang menjadi plafon atau batas atas pinjaman. Contoh pendanaan ini dalam dunia nyata yaitu yang pertama yaitu kredit yang diberikan oleh Bank BRI. Contohnya adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat atau disangkat dengan KUR merupakan jenis kredit dari program pemerintah dengan suku bunga yang terbilang rendah yaitu 9% setiap tahunnya atau setara dengan 0,4% setiap bulannya, karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah Indonesia. Yang kedua, Kupedes. Kupedes adalah salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang memberikan pelayanan dengan inovasi terbaru. Sebenarnya layanan ini diberikan hampir mirip dengan KUR, yakni menyediakan layanan untuk bisnis kecil menengah. Jenis kredit ini sebenarnya sebagai pengganti dari KUR, karena waktu itu semua KUR telah habis tersalurkan, sehingga untuk bisa memenuhi permintaan masyarakat, maka pihak bank mengambil kebijakan dengan memberikan Kupedes ini. Ini adalah beberapa contoh kredit yang telah diberikan oleh Bank BRI kepada perusahaan dalam dunia nyata. Selanjutnya yaitu kredit modal kerja dari Bank BCA. Ini merupakan solusi dari BCA untuk memberikan dukungan serta kemudahan dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan yang diperkuat dengan jaringan bank di seluruh Indonesia. Keuntungan utama dari kredit modal kerja BCA ini adalah tersedia dalam berbagai pilihan produk, KMK umum, dealer financing, distributor financing, ori sebagai kolateral, loan dengan kolateral, dan berbagai kurensi. Yang kedua yaitu jaringan bank di seluruh Indonesia, layanan online banking terpercaya. Kredit yang diberikan untuk modal kerja dari Bank BCA ini juga membantu perusahaan mendapatkan pinjaman dana tidak spontan. Baiklah, sekian materi dari saya dan juga sekaligus penutup dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.